Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Syarif Rahmi Febriadi. Saya mahasiswa Universitas Sibat Asia, program studi PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar dengan judul Analisis Studi Kasus Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan metode forward chaining. Studi kasus di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Dosen pengampunya Ibu Cien Ramadana Hasoltin, Eskom Mkom. Di sini ada daftar isi, latar belakang masalah, tujuan penelitian, komponen sistem pakar, metode forward chaining, metode penelitian, basis pengetahuan penyakit, desain sistem, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. Kita masuk ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah keterbatasan tenaga medis dalam diagnosa awal. Kemudian perlu sistem yang dapat membantu diagnosis awal secara cepat dan akurat. Gangguan tidur sering diabaikan oleh masyarakat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang sistem pakar berbasis web untuk diagnosa gangguan tidur. Kemudian yang kedua, menggunakan metode forward chaining. Yang ketiga, memberikan solusi berdasarkan gejala yang dialami pasien. Komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar itu terdiri dari 5, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, workplace atau memori kerja, dan proses penjelasan. Nah, di sini di sebelahnya ada gambar struktur sistem pakarnya. Seperti tabel ini. Kemudian metode forward chaining. Metode forward chaining adalah suatu metode pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan metode forward chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis menuju kepada kesimpulan akhir. Metode ini sering disebut dengan data driven, yaitu pencarian menggunakan data yang diberikan. Proses penarahan dari gejala kesimpulan, kemudian berjalan maju dari data fakta ke aturan dan cocok untuk metode seperti ini. Nah, seperti gambar sebelah ini, sistem metode forward chaining-nya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ditetapkan pada penelitian ini adalah pengembangan metode waterfall. Metode waterfall itu memiliki tahap-tahap berikut. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini ada requirement system definition, kemudian system and software design, implementasi and testing, integration and system testing, kemudian operation and maintenance. Kemudian basis pengetahuan penyakit. Basis pengetahuan penyakit yaitu insomnia, parasomnia, hipersomnia, gejalanya itu sulit tidur, mimpi buruk, mengantuk di siang hari, dan lain-lain. Solusinya ada relaksasi, pola tidur sehat, obat dari dokter, dan lain-lain. Nah, untuk kita tahu bahwa gangguan tidur ini memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Biasanya dari pola hidupnya, biasanya pola hidup yaitu pola makan juga pengaruh, minum juga mungkin banyakkan kopi. Dan untuk pola hidupnya biasanya mereka sering begadang. Ya, artinya untuk sehari mereka mungkin kebanyakan aktivitas tidur sehingga pada malam hari itu sulit untuk tidur. Dan desain sistem. Nah, untuk desain sistemnya menggunakan bahasa pemrograman atau PHP. Kemudian database-nya menggunakan MySQL. Kemudian platform webnya ada di http puskesmas telaga.dewa.com. Kemudian diagramnya itu DFD dan DRD tersedia. Nah, ini salah satu contoh diagram konteksnya. Basis sepakat pengguna menggunakan hasil diagnosa. Diagnosa dan data gejala pasien seperti apa nanti akan
apa diproses di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi nanti kemudian keluarlah data gejalanya seperti apa, data penyakitnya, kemudian nanti solusinya seperti apa, kemudian data rule-nya. Nah, keluarlah sistem aplikasi. Kemudian pengujian sistem. Pengujian sistemnya yaitu menggunakan metode black box. Kemudian hasilnya 100% bisa sesuai harapan dan diaksesibilkan sistem pakar sesuai dengan khusus pakar. Nah, untuk tampil aplikasi sistem pakarnya seperti ini, sebelah kiri kita gambar tampilan menujunya. Nah, untuk standar aplikasi itu memang wajib kita menggunakan keamanan yang seperti login user dan password agar memudahkan pada saat uh, pengguna aplikasi atau adminnya lah. Misalkan di bekas masuk ada 2 orang penggunanya pada saat yang satu tidak bisa masuk, yang satu uh, bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak tidak terbentuk pada satu orang. Kemudian sebelah kanannya adalah tampilan utamanya. Nah, tampilan utama di sini ada apa ya fitur-fitur lah seperti beranda, penyakit, gejala, pengetahuan, aturan, laporan, admin dan login. Kemudian ini hasilnya, hasil konsultasi pasien di sini kita lihat pada gambar ada biodata konsultasi, kemudian nama, filenya, nomor HP, jenis kelamin, alamat, dan tanggal. Kemudian gejala terpilih di sini ketahuan nama gejalanya seperti apa, sakit kepala atau sulit, mereka ngantuk dan tidak bisa tertidur, kemudian mengalami migrain, terbangun pada malam hari atau tidak bisa tidur kembali, dan lain sebagainya. Nah, dan di bawah tabelnya ada hasil analisanya. Nah, ada penyakit terbesarnya apa persentasenya, kemudian penyebabnya dan solusinya. Nah, jadi di dalam sistem aplikasi pakar eh, ini tergantung daripada si pembuatnya, bagaimana mereka mengisi apa ya semacam aturan-aturan di dalam pembuatan aplikasi pakar. Misalnya kita buat sistem pakar tadi seperti buat tidur, bagaimana kita membuat suatu formulasi gejala-gejala seperti apa, kemudian nanti solusinya apa. Jadi berdasarkan apa ya, berdasarkan analisis tadi pengumpulan datanya bisa jadi dari bantuan dokter atau perawat dan sebagainya yang melalui bidang kesehatan. Jadi dengan adanya aplikasi ini membantu di dalam kegiatan sehari-hari lah, puskesmas. Kesimpulannya adalah sistem membantu diagnosis awal gangguan tidur, kemudian akses mudah oleh masyarakat umum, kemudian meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan medis. Sarannya yaitu agar sistem yang diusulkan dapat digunakan lebih optimal dan berjalan sesuai dengan diharapkan. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Sistem dibangun pada intinya hanya sebagai sistem informasi seputar sistem pakar gangguan tidur, sehingga diabaikan adanya pengembangan lagi untuk sistem yang lebih luas cakupannya. Kemudian diperlukan maintenance terhadap program aplikasi yang telah dibuat supaya dapat digunakan secara berkelanjutan selama kebutuhan untuk informasi. Nah, kalau saya lihat dalam aplikasi sistem pakar ini secara garis besar ya dari studi kasus berupa lembaran eh, analisis tadi saya melihat udah cukup lengkap dari mulai pendahuluan dan sampai ke tahap akhir pustaka. Jadi untuk acuan dalam pembuatan aplikasi sistem pakar itu sudah sangat baik. Mereka sangat si penulis ini menjelaskan secara apa ya, secara data yang akurat menurut saya sudah benar. Cuman tadi ya tetap setiap aplikasi itu eh, harus adanya suatu apa ya, suatu inovasi baru lah. Ada kekurangan-kekurangan itu pasti. Pengembangan dalam aplikasi sistem pagar itu pasti. Nah, pada setiap
pembuatan sistem manapun pasti ada kelemahan dan atau ada suatu yang harus direvisi atau diperbaiki kembali. Eh, dan diharapkan aplikasi ini akan tetap berjalan dan bisa diterapkan di eh, bukan hanya Puskesmas PTD Telaga Dewa tadi di Kota Bengkulu, tapi bisa digunakan oleh puskesmas di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan saya ada di Kalimantan Barat, saya rasa aplikasi ini juga sudah ada, tapi mungkin belum ada terekspos lah. Untuk saya harapkan mudah-mudahan aplikasi sistem bakar ini dapat membantu si pengguna yang dalam hal ini pegawai di instansi PTD Puskesmas tadi dan membantu masyarakat eh, untuk apa ya dalam berkonsultasi lah di untuk kesehatan mereka supaya nanti mereka bisa sehat kembali lah. Itu sih bagi saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila video ini atau kata-kata ini saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.